Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta maunahnya kepada kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang, yakni agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini kami akan menayangkan sebuah tayangan yang mana selalu kontroversi, Pak Rizik Syihab, yang mana beliau atau Pak Rizik Syihab mengatakan kacau. Pak Rizik yang kacau, pemirsa. Pak Rizik mulai kebingungan dalam menghadapi segala polemik, ya, karena Pak Rizik Syihab membentengi diri dan mempertahankan posisinya sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi kebohongan yang dikeluarkan Pak Rizik Syihab, Pak Rizik Syihab kewalahan. Oke, mari kita simak bersama-sama tayangannya. Apakah ku cinta, usah kau gantung perasaan ini. Rupanya Rizik Syihab sangat kewalahan menghadapi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan yang lainnya yang terus menyebarkan informasi kebenaran atas hasil penelitiannya. Akhirnya Rizik Syihab menggunakan senjata terakhirnya, berharap masyarakat masih mau terdoktrin oleh senjatanya yang terakhir, yaitu membawa-bawa nama PKI. Yang membenci Habaib adalah PKI, yang memusuhi Habaib adalah PKI. Jangan-jangan ia adalah gerombolan anak cucu PKI, karena dulu yang memusuhi para ulama para Habaib adalah PKI. Dan itulah senjata terakhir Rizik Syihab. Kita semua tahu ketika mereka sudah mentok, tidak mampu melawan data dengan data, tidak mampu melawan argumen dengan argumen, maka jalan terakhirnya adalah melawan data dengan doktrin, melawan data dengan tuduhan. Kalau bukan Wahabi ya pasti PKI. Terus menyebarkan informasi kebenaran atas hasil penelitiannya. Akhirnya Pak Rizik menggunakan senjata terakhir. Berharap masyarakat masih mau terdoktrin oleh dirinya. Apa senjatanya? PKI. Padahal sudah jelas-jelas bahwa Kiai Imad adalah NU, masa iya PKI? Masa iya Banser juga PKI? Justru dulu para Banser ada di barisan terdepan melawan dan menghabisi PKI. Janganlah membolak-balikan fakta wahai Pak Rizik Syihab. Atau memang golongan Anda adalah kumpulan orang-orang ya gemar memalsukan sejarah. Mbak Alwi benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Belum selesai masalah satu, muncul lagi masalah lainnya. Perdebatan masalah pembahasan kajian kitab nasab yang diluncurkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tentang batalnya nasab klan Ba'alawi sambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hingga kini belum ada yang mampu membantah tesisnya Kiai Imad, apalagi menghadirkan antitesis sebagai pembanding. Kini muncul lagi masalah menghantui klan Ba'alawi. Kelihatan sekali Pak Rizik sudah sangat kewalahan menghadapi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan yang lainnya yang terus menyebarkan informasi kebenaran atas hasil penelitiannya. Akhirnya Pak Rizik menggunakan senjata terakhir. Berharap masyarakat masih mau terdoktrin oleh dirinya. Apa senjatanya? PKI. Apalagi menghadirkan antitesis sebagai pembanding. Kini muncul lagi masalah menghantui klan Ba'alawi. Mulai dari doktrin-doktrin para habaib yang dibongkar satu persatu. Belum lagi terbongkarnya modus makam-makam palsu yang diduga didalangi Lutfi bin Yahya. Kini setelah Ba'alawi merasa terpojok oleh podcastnya Roma Irama, yang menghadirkan tokoh-tokoh seperti Kiai Imad, Gus Abbas Buntet, Dr. Sugeng ahli DNA, kini Ba'alawi tambah pusing dengan munculnya tokoh nasional seperti Mahfud MD, Irma Suryani, yang mengomentari tentang pembelokan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, tentang bendera merah putih, dan masih banyak lagi pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum Ba'alawi, semakin memperjelas dan tidak bisa dipungkiri ada niat jahat klan Ba'alawi. Ba'alawi ada nggak? Ngerti juga enggak? Ngerti enggak? Belakang nasab enggak? Ya, si menteri lagi ngeluh, ada Ba'alawi yang begini, ada Ba'alawi begitu. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak ketemu Ba'alawi yang jelek, Bapak ngumpulnya di tempat jelek sih.
aja. Kalau menteri kumpul tempat-tempat yang baik, dia akan ketemu habib yang baik, kiai yang baik, ustadz yang baik, akan kumpul dengan orang baik, betul. Tahu apa-apa, tapi sok tahu bicara tentang urusan masyarakat. Ada gak sekarang? Ada gak? Ada. Ada gak? Maka saya lagi heran. Ini zaman kacau balau. Kacau balau. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Sebentar. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab, masih mending ngumumin jadi mufti pembata nasab Ba'alwi. Klarifikasi ini, Pak Mahfud itu ngomong orang yang satu circle dengan Pak Rizik, salah satunya ngomongin Bahar Smith, ya, yang merusak sejarah Republik ini, yang mengklaim hari proklamasi adalah atas rekomendasi, atas perintah. Lalu kemudian yang kedua juga Profesor Mahfud mengkritik Taufik Asyika yang mengeluarkan pernyataan seolah itu derajatnya lebih tinggi dari Al-Quran, seolah ini kemudian membuat kasta di dalam agama. Itu yang Prof Mahfud itu mengkritik orang-orang yang ada di circle Pak Rizik kok. Ini bukan orang ya kan kacau. Coba ada pola pikir Pak Rizik ini, orang bisa sekali lihat Profesor Mahfud ini merespon siapa tuh? Merespon salah satu juga statement Rizik si Ali Jimban yang mengklaim bahwa bendera merah putih itu buatan Habib dan lain sebagainya. Itu di circle Pak Rizik semua tuh. Jadi bukan orang Habib yang dikenal yang dekat dengan Pak Mahfud MD, yang didekat oleh Pak Mahfud MD, bukan Pak Mahfud MD itu kan. Kalau ada Pak Kuai Shihab, ini circle dia nih yang diomongin. Unyil. Ada lagi betina partai. Waduh, betina partai. Masih ada anggota DPR RI bicara soal Ba'alwi, saudara. Habis Ba'alwi dikaki-kaki. Saudara, kau ahli politik, bicara ke politik. Betul? Betul? Kau ahli hukum, bicara lagi soal hukum. Kalau nggak ngerti agama, jangan bicara agama. Bentar. Ini perlu diluruskan lagi. Profesor Mahfud MD, oke, bila Anda bicara agamanya, ya, tetapi lebih titik beratnya adalah berbicara sejarah. Dan Ba'alawi itu bukan agama. Sejak kapan Ba'alawi jadi agama? Sejak kapan Ba'alawi mau menyetarakan, mau menyamakan ya Ba'alawi itu dengan agama? Kacau kan ini. Ibu Irma Suryani, dia juga mengkritik tentang sejarah yang dibelokkan oleh kaum mereka. Pak Rizik sih ente nggak ngomong tentang sejarah yang dibelokkan oleh kelompok-kelompok ente. Coba Pak Rizik ngomong. Oh iya benar, ada dari Ba'alwi yang membelokkan sejarah Republik ini. Kita kecam, nggak ada tuh. Ente terus membela kelompok ente yang salah ke Pak Rizik. Sadar ada, atau Anda juga membenarkan tentang kelemahan sejarah itu? Dapat kita sejarah dari mana ente itu? Ibu Irma Suryani bukan hanya ngomong, bukan berbicara soal nasabnya, ini soal sejarahnya yang banyak dibelokkan. Kita semua punya kewajiban untuk ngomong sama-sama. Materi sejarah yang kita terima nggak seperti yang diinformasikan oleh banyak Habib Ba'alwi itu. Begitu dong. Mau menamakan Ba'alwi dengan agama. Penjel, kacau banget sih. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia. Orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah Habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kullu mentegi kau Allah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran kecuali karena banyak debat. Nanti sholat diperdebatkan. Kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi, karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Aduh, dari mana? Dan ini tidak ada yang menjawab bahwa ini tidak benar gitu. Tidak ada Habib yang menjawab gitu. Bang Yahya itu menjadi muftinya Belanda. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat. Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Yang mengharamkan kita melawan Belanda justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Nggak ada orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah Habaib. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat.
Pengkhianat atau pejuang? Pengkhianat bangsa. Pengkhianat atau pejuang? Itu pengkhianat besar. Aku rela. Pemirsa dan kawan-kawan yang dirahmati Allah, barusan kita telah melihat tayangan yang mana tuh kasihan Pak Rizik sebenarnya, sepertinya kelelahan. Ya Allah, Pak Rizik, walaupun Anda mengakui kalau bukan Nuriyah Rasulullah, kami tetap mencintai Anda, Pak. Tetap mencintai Anda selagi akhlak dan perbuatan Anda bisa kami jadikan suri tauladan. Untuk Pak Rizik, saya tetap hormat kepada Anda, Pak. Tetap hormat sebagai saudara, sebagai ulama untuk Indonesia agar tetap berkembang dan terus maju. Kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah, kita semua harus tetap saling mencintai, saling menghormati sesama, apalagi umat muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, walaupun semuanya telah kita lihat ada kesalahan ataupun kebenaran, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dan channel kami mengundurkan diri. Bila ada salah, kami minta maaf. Bila suka, kirimkan atensi, komen, dan subscribe untuk channel kami. Usikum binafsi bitaqallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan ini berterus terang saja, kau ikhlas